Kemudian untuk konteks gugatannya sendiri yang harus diperhatikan adalah menurut saya para pihak tadi ya, legal standingnya, dalil gugatan harus jelas, termasuk bicara tentang kerugian, karena kerugian ada dua Mbak Ken, kerugian material misalnya dan imaterial. Nah ini kan kemudian juga harus dilihat dari perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh si pelaku yang diduga dalam konteks gugatan perdata ini kan Pak Jokowi begitu ya, terhadap kerugian yang diderita oleh korban. Maka dalil gugatan harus jelas. Dan terakhir, kalau bicara para pihak, saya nggak tahu, saya belum baca gugatannya secara jujur ya. Cuman yang perlu kita ingatkan adalah dalam mengeluarkan sertifikat ijazah ini kan ada otoritas yang lebih tinggi ya, yang mengatur dari konsep negara yaitu kementerian. Saya lupa apakah menggunakan istilah Kemendikbud zaman dulu ya Bang ya. Kalau memang itu Kemendikbud, apakah Kemendikbud memang sudah juga memiliki sertifikat dan mengetahui, minimal mengetahui bahwa itu pernah dikeluarkan oleh UGM kan begitu, karena semua yang pernah lulus kuliah yang menjadi sarjana pasti tercatat secara administratif. Nah maka karena ini masuk ke dalam gugatan keperdataan, memang yang harus dikuatkan adalah bukti suratnya, karena kalau bukti suratnya sudah kuat, baik masing-masing pihak sebagai pihak penggugat ataupun tergugat, 98% saya tidak bisa melampaui kewenangan Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya, tapi 98% bisa dikatakan menang dari sisi penggugat atau tergugat. Tinggal kita lihat nanti yang mana yang lebih siap dan punya katakanlah bukti yang lebih otentik tadi, yang bisa meyakinkan hakim bahwa inilah yang menurut kami yang benar. Tapi kalau nanti di endingnya putusannya apapun, saya bukan Jokowi mania Mbak, tapi kita harus katakan res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim akan selalu dianggap benar sebelum ada putusan tingkat di atas yang mengkoreksi hal itu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Baik. Tinggal kita tunggu bagaimana kemudian akhir dari pembuktian ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah masuk ke ranah hukum ini. Kita lihat juga bagaimana setiap pihak yang kemudian sudah terlanjur melibatkan di dalam persoalan ini bergulir. Terima kasih Mas Andi Aswan, terima kasih Mas Heri Firmansyah, terima kasih juga Bang Komarudin sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, usai jeda tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda, termasuk informasi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memastikan bakal terus menggelar operasi premanisme hingga tercipta rasa aman di masyarakat. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.